Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Adik-adik yang kakak cintai dan kakak banggakan, perkenalkan, nama kakak Apit Mulyana SIP. Kebetulan kakak adalah pembina Pramuka di SMP Negeri 1 Malingping. Dan pada kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 17 Juli 2021, ini adalah hari ketiga dan juga hari terakhir dalam kegiatan kepramukaan sistem blok di SMP Negeri 1 Malingping. Nah, pada kesempatan ini kakak akan menyampaikan materi tentang lambang gerakan pramuka. Nah, yang dimaksud dengan lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Lambang ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo, seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh pramuka. Lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961 ketika Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi gerakan pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk dari lambang gerakan pramuka berbentuk siluet atau bayangan tunas kelapa. Nanti bisa dilihat di gambar berikut ini. Penjabaran tentang lambang ini ditetapkan dalam keputusan Kuartir Ranting Nasional nomor 6/KN/71 tentang lambang gerakan pramuka. Kemudian kita lanjut materi berikutnya tentang arti kiasan. Lambang gerakan pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. Yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Kemudian yang kedua, buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Dan yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Yang keempat, kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. 5. Akar kelapa kuat mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. 6. Kelapa merupakan pohon yang serbaguna. Ini mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan yang materi terakhir adalah tentang penggunaan lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama, kuartir atau satuan, dan juga tanda pengenal dan alat administrasi gerakan pramuka. Penggunaan lambang tersebut dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan dan menanamkan sifat dan keadaan yang seperti yang termaktub dalam arti kiasan lambang tunas kelapa itu pada setiap anggota gerakan pramuka. Setiap anggota gerakan pramuka diharapkan mampu mengamalkan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya kepada masyarakat di sekelilingnya. Sebab generasi muda yang tergabung dalam gerakan pramuka diharapkan kelak mampu menjadi kadar pembangunan yang berjiwa Pancasila. Itulah materi pada hari ini, merupakan materi terakhir pada kegiatan kepramukaan sistem blok di SMP Negeri 1 Malingping. Untuk materi yang lebih jelas dan jika kalian ingin mengetahui lebih mendalam tentang pramuka, nanti bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka setiap hari Jumat dan juga Sabtu jam 2 sampai jam 4 sore. Kemudian untuk tugasnya, tugas hari ini dan tugas terakhir dalam kegiatan kepramukaan ini, yang pertama, kalian diminta menuliskan manfaat pohon kelapa dimulai dari batang, buah, daun hingga pucuknya. Manfaatnya apa saja, dari batangnya, buahnya, daunnya hingga pucuknya bisa dibuat apa. Kemudian yang kedua, kalian diminta membuat satu hastakarya atau kerajinan yang berasal dari pohon kelapa. Bisa dimulai dari batang hingga pucuknya.
Misalnya yang pertama kalian membuat pensil, membuat tempat permen dari batok kelapa, kemudian membuat vas bunga, membuat gayung dari batok kelapa, atau membuat gantungan kunci ataupun pin atau ring kacu untuk digunakan di kacu seperti ini ya contohnya. Ataupun kalian bisa membuat sapu lidi kan dari pohon kelapa juga. Atau misalnya kalian mau membuat ketupat, silahkan. Ataupun kalian mau membuat janur kuning, silahkan. Yang penting bahannya terbuat dari pohon kelapa, dari akar sampai ke pucuknya. Nah, hasil hasta karya kalian itu atau kerajinan kalian itu cukup membuat satu saja. Cukup membuat satu saja. Membuat ring kacu boleh, membuat vas bunga boleh, membuat sapu lidi boleh. Akan tetapi proses pembuatannya dari setiap tahapan pembuatan kerajinan tersebut harus dipoto ataupun di video. Ketika kalian mengambil daun kelapa misalnya, ketika ngambilnya, ketika motongnya di video ataupun dipoto. Ketika membuatnya misalnya kalian dipoto atau di video, dan hasil akhirnya setelah jadi silakan dipoto atau di video juga dan disetorkan ke pendamping kelasnya masing-masing sebagai tugas terakhir dari kepramukaan sistem blok ini. Kenapa harus foto atau video? Itu sebagai bukti orisinalitas hasil karya kalian, bahwa itu adalah hasil karya kalian, bukan dapat beli atau bukan dibikinkan oleh orang tua kalian masing-masing. Harus hasil karya kalian masing-masing. Dan nanti hasil karyanya disimpan baik-baik di rumah. Ketika ada kesempatan untuk tatap muka, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bersekolah kembali seperti biasa. Hasil kerajinan kalian itu dibawa ke sekolah dan disetorkan ke pendamping kelasnya masing-masing. Itu saja materi yang bisa kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan ke pendamping kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Kebaktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.